Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah berdiri terkejut untuk waktu yang singkat, Seng Yue segera memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang, yang sangat tidak sedap dipandang. Apakah kamu lupa tentang apa yang aku katakan sebelum kita berangkat? Aku bilang kamu tidak diizinkan mengejar Dewa Iblis, bagaimana jika seranganmu terhadap gagal? Senior yang heroik ini sangat marah. Dari semua orang di sini, dia paling tahu apa arti Long Hao Chen dan CR bagi aliansi. Jika Long Hao Chen mati seperti itu, apalagi dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menjelaskan kerugian itu. Kepala kuil, harap tenang. Aku sudah membuat persiapan yang cermat sebelum itu. Jadi meskipun serangan kami terhadap iblis gagal, CR dan aku punya cara tertentu untuk kabur. Saya memiliki alat ilahi yang dapat menembus ruang angkasa dan membawa kami berdua ke dimensi lain, tempat kami dapat tinggal untuk waktu yang lama. Dan dengan mengandalkannya, kami berdua kabur setelah membunuh Sil. Mendengar kata alat ilahi, pandangan Seng Yue kosong, dan para asasin lainnya memiliki ekspresi serupa. Alat ilahi yang memungkinkan pelarian melalui ruang angkasa adalah sesuatu yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang alat ilahi semacam itu, khususnya bagi seorang asasin, kemampuan melarikan diri ke dimensi lain dalam waktu yang lama sungguh menarik. Apakah kamu menerimanya dari kuil kesatriamu? Seng Yue tanpa sadar berseru. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, ini milikku, atau lebih tepatnya, milik tim kami. Sambil menghela nafas pelan, Seng Yue berkata, baiklah. Karena memang begitu, aku tidak akan memaksa. Apapun yang terjadi, kamu telah menyingkirkan Dewa Iblis untuk jalur gunung pengusir iblis kami, dan ini merupakan kesuksesan besar. Namun, kita dapat memperkirakan bahwa setelah apa yang terjadi malam ini, serangan balik iblis akan segera terjadi, rasa dendam mereka sangat tinggi. Mari kita kumpulkan kristal ajaib yang telah dikumpulkan semua orang dari operasi ini sebagai persiapan untuk itu, untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan meriam ajaib kita. Sudah berapa lama sejak mereka melakukan pertarungan yang menyenangkan? Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, asasin tidak paling ahli dalam pertempuran defensif. Setelah mengalami serangan mendadak dan kehilangan begitu banyak kekuatan, bahkan jika iblis memulai serangan terhadap Exorcist Mountain Pass, kekuatan mereka terbatas, dan dengan bantuan mantra terlarang Long Hao Chen, para prajurit dan tenaga yang saat ini berada di Exorcist Mountain Pass kembali ke penampilan lama mereka. Kepala kuil, saya meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran defensif. Long Hao Chen segera mengungkapkannya. Seng Yue menjawab, bahkan jika kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu tetap harus berpartisipasi. Jalur gunung eksorsis kami adalah yang paling kekurangan pendeta. Han Yu dan kamu akan memainkan peran sebagai pendeta kami. Segalanya menjadi lebih baik jika kalian dapat mengaktifkan sekali lagi mantra terlarang pada hari itu. Long Hao Chen terdiam, diam-diam berpikir, saya seorang ksatria, bukan pendeta. Namun, Seng Yue telah melepaskannya dengan susah payah, jadi dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya secara terus terang. Serangan iblis datang tanpa indikasi sebelumnya. Saat fajar menyingsing, pasukan iblis datang untuk melancarkan serangan mendadak, dengan gelombang iblis berbilah ganda yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju jalur gunung pengusir iblis. Saat mereka berlari, tangan mereka yang tajam berulang kali menusuk tanah, sambil mengeluarkan suara desir yang tidak menyenangkan. Kegelapan dan bau darah kembali menyelimuti Exorcist Mountain Pass. Dari benteng pertahanan Exorcist Mountain Pass keluar sekitar setengah dari pasukan asli yang membentuk resimen ksatria cemerlang. Di masa lalu, mereka selalu bertindak sebagai pasukan cadangan, hanya dikirim pada saat-saat paling kritis. Meski begitu, mereka telah kehilangan setengah pasukannya selama lebih dari setahun ini. Bukan karena Seng Yue tidak ingin menggunakannya, tapi hanya saja, sebagai bantuan yang dikirim kuil ksatria untuk kuil asasin, bagaimana mereka bisa dengan mudah membiarkan pengunjungnya menanggung beban bahaya yang paling besar. Oleh karena itu, kecuali hal itu tidak dapat dihindari, Seng Yue dan Seng Lingxin tidak menggunakan resimen ksatria ini. Para ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang tentu saja tidak bertindak sebagai pendeta. Mereka ahli dalam pertarungan kelompok dan memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Namun budidaya mereka membatasi mereka,
karena mereka tidak terlalu ahli dalam penyembuhan. Namun ketika mempertahankan kota, mereka jauh lebih efektif daripada rata-rata prajurit atau dari kuil assassin. Para ksatria dengan tenang berdiri di dinding benteng. Di samping mereka semua terdapat sejumlah besar tentara serta pusat kekuatan dari kuil assassin. Pembalasan dalam skala besar tidak dapat dihindari dan pertempuran ini pasti akan sangat berbahaya. Zheng Lingxin, yang paling akrab dengan strategi militer iblis, telah memikirkan rencana bagaimana menghadapi serangan iblis dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, semua kartu truf yang mereka miliki telah dikeluarkan. Setelah para ksatria yang membentuk resimen ksatria cemerlang selesai membentuk barisan, mereka semua segera berbalik bersama, memberi hormat ksatria ke arah lantai 2 benteng. Para ksatria mengetuk dada mereka, menghasilkan suara benturan yang bergema di seluruh benteng. Teriakan-teriakan muram segera menyusul, dan suara-suara gemerincing ini menjadi penambah semangat yang besar bagi para prajurit. Tentu saja, Zheng Lingxin tahu bahwa mereka tidak memberi hormat kepadanya. Resimen ksatria cemerlang berada di bawah komandonya, tapi penghormatan semacam ini hanya dilakukan di antara sesama ksatria. Berdiri di sisi Zheng Lingxin, Long Hao Chen melangkah maju dan dengan kuat memukulkan tangan kanannya ke dadanya, tiba-tiba mengangkat rippling light tinggi-tinggi, mengeluarkan teriakan keras, demi kemuliaan para ksatria. Teriakan nyaring ini bergema di seluruh jalur gunung eksorsis, dan pada saat yang sama, pilar cahaya cemerlang muncul dari pedangnya, membentuk aliran cahaya pertama yang menyinari jalur gunung eksorsis di ambang fajar. Mereka semua tahu bahwa kepala ksatria suci mereka telah datang ke jalur gunung pengusir iblis. Meskipun orang ini hanyalah kepala ksatria suci sementara, bagi resimen ksatria cemerlang, rasanya seolah-olah mereka sedang menyapa seorang kerabat. Bagi mereka, yang penting bukanlah siapa kepala ksatria suci ini, tapi kuil ksatria yang benar-benar mengirimnya ke jalur gunung pengusir iblis. Apa maksudnya? Itu berarti kuil ksatria mendukung kuil assassin, dan mereka tidak melupakannya. Karena senior mereka, kepala ksatria suci telah datang, bukankah itu berarti dia akan memerintahkan mereka? Terlebih lagi, Long Hao Chen telah memberikan 2 kontribusi besar pada hari pertama setelah kedatangannya, dan mantra terlarangnya yang sangat kuat menyelimuti seluruh jalur gunung pengusir iblis. Saat ini, ketenarannya di Exorcist Mountain Pass hampir sebanding dengan Zheng Yue, dan bagi resimen ksatria cemerlang ini, itu adalah suatu kehormatan yang tiada taraf. Apakah meriam ajaib sudah siap? Persiapannya sudah selesai. Sebanyak 21 meriam ajaib utuh telah ditempatkan di medan perang, mereka semua telah diisi dengan kristal ajaib. Zheng Lingxin bertanya setelah merenung sejenak, berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertempuran. Jika serangannya terus berlanjut, kita bisa bertahan dengan kristal ajaib yang kita miliki selama 12 jam, untuk mencegah panas berlebih, cara terbaik adalah menjalani proses pendinginan setiap 1/4 jam sekali. Zheng Lingxin mengangguk. Kemungkinan baru penggunaan meriam ajaib sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Apakah tim yang ditugaskan sudah siap? Siap, bagus. Mata Zheng Lingxin bersinar dengan semangat, lalu dia mengeluarkan aura yang menakjubkan. Berikan perintahku bahwa setelah iblis berbilah ganda memulai serangan mereka, para prajurit akan bergandengan tangan dengan resimen ksatria cemerlang untuk menjaga mereka tetap di luar tembok. Meriam ajaib semuanya akan ditujukan pada ancaman udara. Jika angkatan udara musuh datang, mari kita hajar mereka dengan keras. Long Hao Chen masih berdiri di samping Zheng Lingxin. Mendengar rangkaian perintahnya, dia tahu bahwa bentuk Exorcist Mountain Pass tidak begitu bagus. Meskipun aliansi terus mengirimkan bala bantuan, serangan iblis yang tak ada habisnya akhirnya menyebabkan habisnya peralatan pertahanan benteng. Kali ini, mereka dapat mengisi kembali meriam ajaib mereka. Tetapi Exorcist Mountain Pass masih jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa 6 dewa iblis besar tidak akan ikut berperang. Jika tidak, pertarungan ini akan sangat sulit. Ketua, ini darurat, lihatlah, seorang tentara yang mengamati situasi dari jauh tiba-tiba berteriak. Zheng Lingxin bergegas ke titik pengamatan pertama di lantai 2 benteng, kemudian raut wajahnya yang santai langsung berubah drastis. Long Hao Chen mengikutinya untuk melihat situasi dari atas, dan suasana hatinya segera menjadi berat karena pemandangan itu. Hanya saja, di dalam pasukan iblis yang mendekat dari jauh, 6 pilar raksasa yang cemerlang menjulang tinggi dan menyinari seluruh pasukan iblis, dan 6 pilar raksasa ini secara bertahap mendekati jalur gunung pengusir iblis. Tidak diragukan lagi, ini adalah 6 pilar dewa iblis. Setelah meminjam kekuatan dari penguatan pilar dewa iblis mereka, kekuatan mereka hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan.
disposisi kekuatan iblis ini jelas berarti bahwa mereka bersiap untuk bertempur sampai mati dengan Exorcist Mountain Pass. Selain itu, 6 pilar iblis besar bergerak bersama, memberikan tekanan lebih besar pada jalur gunung pengusir iblis karena mereka juga memberikan dorongan yang cukup besar kepada iblis biasa. Pada saat yang sama, hal itu memberikan dorongan yang sangat besar dan tak terlukiskan pada moral para iblis. Zheng Lingxin jelas terlihat sangat panik. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang baik, dari sikap diamnya saat ini, orang dapat melihat bahwa serangan iblis dengan kekuatan penuh memberikan tekanan besar pada militer Exorcist Mountain Pass. Paman Zheng, jangan khawatir, mari kita mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi ini, bisik Long Hao Chen di telinganya, dengan suara rendah yang hanya didengar oleh Zheng Lingxin. Long Hao Chen menarik tangan Chai Er dan memberitahunya setelah merenung sejenak, dalam pertempuran skala besar, moral prajurit adalah yang paling penting. Kita harus menghindari hilangnya moral dari pihak kita. Chai Er, ayo naik dan beri mereka pertunjukan. Saat dia mengatakan itu, tangan kanan Long Hao Chen mengepal dan Star King muncul di sisinya. Sejak bermandikan hujan cahaya yang diprakarsai oleh Long Hao Chen, sikap Star King tampak berbeda. Warna emas pada bulunya yang putih bersih bahkan lebih mencolok, dan matanya menjadi lebih jernih. Long Hao Chen mulai mengangkat dirinya lebih tinggi, menunggangi punggung Star King. Zheng Lingxin menjadi khawatir, kepala Saint Knight tidak boleh terburu-buru bertindak. Di medan perang, dia secara alami tidak bisa menggunakan nama Long Hao Chen. Hao Chen menjawab dengan sikap tenang, dan memanggil Chai Er, sebelum mengetuk sayap Star King, yang menyebar ke atas. Sementara itu, Chai Er berubah menjadi kilatan abu-abu yang mengikuti punggung Long Hao Chen, sayap hitam besar terbentang darinya, mengikuti Hao Chen di area di atas benteng. Long Hao Chen melambai ke Chai Er untuk menyuruhnya tetap dekat di sisinya. Sementara itu, iblis berbilah ganda di bagian bawah sudah mulai naik ke kota pengusir iblis, dan kekuatan iblis utama terus bergerak maju. Setelah kedua orang itu melakukan percakapan singkat dan sederhana, mereka mengangguk berturut-turut sebelum berpencar ke kedua sisi. Gunung Exorcist terletak tinggi, di pegunungan, kedua sisi kota berdiri di puncak. Oleh karena itu hanya wilayah tengah yang terkena musuh. Ini adalah benteng alami yang sesungguhnya. Mengandalkan keunggulan alami tersebut, sisi Exorcist Mountain Pass telah menghentikan serangan iblis berkali-kali. Long Hao Chen dan Chai Er tiba dengan cepat di sisi Exorcist Mountain Pass masing-masing. Mengendarai punggung Star King, Long Hao Chen dengan lembut menepuk lehernya. Star King, pengalaman praktis yang akan kamu dapatkan sebentar lagi akan bermanfaat bagi evolusimu. Star King berbalik untuk melihat Long Hao Chen dan dengan penuh syukur mengangguk sebagai jawaban. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, lalu memulihkan rippling light, perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya, perisai ilahi matahari dan bulannya dikeluarkan, namun tidak melepaskan sinar jingga yang biasa ia rasakan. Long Hao Chen sedikit terkejut, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Segera, dia mendapat kilasan kesadaran, benar, sekarang adalah waktu fajar, saat matahari dan bulan sedang bersilangan, saat ketika siput matahari dan bulan kehilangan efektivitasnya. Tapi ini benar-benar merusak rencana yang baru saja dia rumuskan bersama Chai Er. Chai Er dan dia bisa dikatakan mendapat perhatian total semua orang. Jika terjadi kesalahan yang ceroboh dalam rencana tersebut, seluruh Exorcist Mountain Pass akan menderita pukulan telak. Di sisi lain, Chai Er melayang di udara, memandang ke kejauhan. Pada titik tertentu dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya. Pada saat itu, sabit dewa kematian yang sangat besar muncul di tangannya tanpa suara. Segera, aliran udara abu-abu yang luas menyebar dengan Chai Er sebagai pusatnya, dan niat membunuh yang kuat menyebar kemana-mana. Gelombang energi spiritual yang tirani memberikan perasaan substansi yang luar biasa di sekelilingnya. Long Hao Chen melihat situasi Chai Er dengan sangat jelas. Rencana awalnya adalah melepaskan kemampuannya sebagai dewa pilihan di sisinya. Lagi pula, pasukan iblis di depan tidak memiliki iblis yang berpengetahuan luas seperti Ahnan, dan sekarang dia juga telah berganti tunggangan. Mereka tidak akan mudah mengenalinya. Melihat bahwa Chai Er sudah mulai melepaskan aura kematiannya, Long Hao Chen tidak mulai panik karena dia tidak dapat menggunakan perisai siput matahari dan bulan. Waktu tidak menunggu siapapun, dan langkahnya memberinya waktu untuk berpikir lebih jauh. Saat ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain, dia tidak punya waktu luang untuk mencoba menyembunyikan identitasnya. Karena tidak dapat menggunakan perisai siput matahari dan bulan, dia hanya memiliki Arya Dewi Cahaya untuk digunakan. Bagaimanapun, dia masih berada di langkah ke-8.
oleh karena itu hanya mengandalkan kekuatannya saja masih jauh dari cukup. Mungkin budidaya Chai Er masih di bawah miliknya, tapi dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menggunakan alat ilahi yang dimilikinya. Tepat ketika Long Hao Chen menguatkan dirinya untuk menggunakan Arya Dewi Cahaya dengan kekuatan penuh, Star King mengiriminya pesan. Tuan, bisakah kita mencobanya lagi? Mungkin kekuatan gabungan kita bisa sekali lagi membangkitkan kekuatan perisai itu. Long Hao Chen tidak punya waktu untuk merenung dan langsung menerima. Baiklah, mari kita mencobanya. Hamparan besar cahaya keemasan menyebar di bawah kaki Star King saat sayapnya terbentang, bintang emas memanjang dengan kecepatan yang menakutkan di bawahnya. Seiring berjalannya waktu, orang dapat melihat bulu putih di tubuh Star King berubah menjadi emas dengan kecepatan yang menakutkan. Tanpa ragu lagi, Starlight Unicorn King ini menggunakan kekuatan aslinya. Bentuk bintang emas di dahinya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang menyebar ke seluruh tanduknya. Pada awalnya, itu hanyalah cahaya keemasan kecil, tapi itu meluas seperti api membentuk pentagram, mencapai diameter 10 meter, mengelilingi Long Hao Chen dan Star King. Sama seperti ketika Long Hao Chen menggunakan kemampuan menyimpan kekuatan, kabut emas lebar muncul di atas pentagram ini. Setelah Star King menggunakan kemampuan ini, Long Hao Chen merasakan esensi cahaya di dalam dirinya menjadi sangat tebal, karena hampir semua cahaya di sekitar sepertinya terkumpul ke sisi mereka. Di langit, sinar fajar jauh lebih redup dibandingkan saat pertama kali mereka tiba, dan kemunculannya menerangi seluruh medan perang. Star King menggunakan kemampuan eksklusifnya, serta keterampilan paling kuat yang bisa digunakan oleh Starlight Unicorns, di seluruh sukunya, hanya dia, sebagai raja mereka, yang bisa menggunakannya, namanya domain bintang. Star Domain sangat berbeda dari domain biasa yang digunakan oleh langkah ke-9, karena bahkan sebagai Starlight Unicorn terkuat, dia masih mencapai langkah ke-8 dan tidak lebih. Oleh karena itu, skala dampak domain ini tidak akan terlalu besar, hanya mencapai diameter 10 meter. Utilitas domain ini mengikuti kemampuan Starlight Unicorn, memberikan peningkatan menyeluruh. Ia mampu dalam waktu singkat meningkatkan konsentrasi esensi cahaya di dalam domain sebanyak 10 kali lipat, menyerap sinar cahaya di luar dengan kecepatan tinggi untuk mengisi dirinya sendiri. Dalam rentang waktu ini, tubuh Star King akan memasuki kondisi hampir terbakar sendiri. Oleh karena itu hal ini tidak boleh berlangsung terlalu lama, jika tidak maka akan mengancam nyawanya sendiri. Fakta bahwa dia bersedia menggunakan Star Domain hanya bisa berarti bahwa Star King menaruh seluruh kepercayaannya pada Long Hao Chen, membantu serangan tanpa mengorbankan pengorbanan apapun. Faktanya, Star King dan Long Hao Chen tidak memiliki kontrak apapun di antara mereka, dan Long Hao Chen pasti tidak akan memaksanya melakukan hal seperti itu. Ini adalah amplifikasi domain, meskipun tidak mencapai tingkat mantra terlarang karena tingkat budidaya Star King, itu sudah mendekati ranah ini. Long Hao Chen hampir tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan energi spiritual dari seluruh tubuhnya, menuangkannya ke dalam perisai siput matahari dan bulan ilahi. Tepat sebelumnya, Long Hao Chen mendapati dirinya tidak dapat menggunakan kekuatan perisai siput ilahi matahari dan bulan pada saat fajar dan senja, setiap usahanya tidak membuahkan hasil, bahkan menghabiskan seluruh energi spiritualnya tidak ada gunanya. Setelah pengalaman terakhirnya menggunakan kekuatan perisai siput ilahi sebagai alat ilahi, Long Hao Chen mengenang sekali lagi nyanyian terakhir yang ditinggalkan oleh siput matahari dan bulan ilahi, samar-samar mengingat rahasia mendalam siput matahari dan bulan ilahi. Hanya saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan ini karena tingkat kultivasinya yang tidak mencukupi. Pertahanan matahari dan bulan, meminjam kekuatan dari hati pemiliknya, dipandu oleh cahaya, diberkati oleh para dewa, sebagaimana fajar membawa hari yang baru, dan matahari terbenam membawa malam yang baru. Ketika atau saat matahari dan bulan saling berjalin, siput ilahi akan bertindak sebagai perisai. Jika tebakan Long Hao Chen benar, perisai siput matahari ilahi ini dan bulan, pada saat seperti itu, akan menggunakan kekuatan alat supra ilahi. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya, dan hanya bisa menuangkan energi spiritualnya ke dalam perisai siput ilahi matahari dan bulan, mencoba melepaskan kekuatannya. Lagi pula, menghindari penggunaan Arya Sang Dewa, Dewi Cahaya yang akan mengungkapkan identitasnya adalah yang terbaik. Kali ini Long Hao Chen yakin, karena dia memiliki Golden Foundation Armor dan Star King untuk dukungannya. Dan dukungan ini secara langsung meningkatkan energi spiritualnya ke tingkat spiritual yang tinggi. Setelah langsung menuangkan energi spiritual yang diangkat ke dataran tinggi spiritual ke dalam perisai siput ilahi, kekuatannya jauh lebih besar,
Long Tianying pernah mengatakan kepadanya bahwa untuk mengaktifkan singgasana ilahi, keadaan spiritual dataran tinggi adalah suatu keharusan. Energi spiritual biasa tidak bisa mendapatkan respons dari singgasana ilahi. Tidak hanya singgasana ilahi, tetapi dari pengalaman Long Tianying, hampir semua alat ilahi memerlukan keadaan spiritual dataran tinggi untuk pengaktifannya. Kasus Chai Er istimewa, faktanya, sabit Dewa Kematian sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Paling-paling dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tapi setidaknya bisa menggunakannya. Tapi, kalau dipikir-pikir ke arah lain, pikirkan saja berapa banyak yang harus dibayar Chai Er sejak masa mudanya untuk itu, dan lebih jauh lagi, itu bukan sesuatu yang bisa diwariskan oleh sembarang orang. Saat energi spiritualnya terus dicurahkan, seluruh persepsi Long Hao Chen tentang perisai siput matahari dan bulan berubah. Di sisi lain, semangat asasin yang dikeluarkan oleh Chai Er terus meningkat intensitasnya. Dari segi kekuatan, itu jauh di atas sisi Long Hao Chen. Bagaimanapun, Star Domain Star King jauh dari sebanding dengan kekuatan murni sabit Dewa Kematian yang menakjubkan. Perasaan yang diberikan oleh perisai siput matahari dan bulan kepada Long Hao Chen seperti jurang maut, energi spiritualnya terkuras dengan cepat, dan sementara itu, energi spiritual yang keluar dari Golden Foundation Armor miliknya mulai mengalir deras, melewati Star Domain Star King untuk disuntikkan ke dalam perisai. Meskipun Divine Snail Shield belum memberikan respon apapun hingga saat ini, Long Hao Chen senang melihat bahwa di cakrawala, cahaya putih mulai muncul, matahari perlahan-lahan menampakkan sinar pertamanya. Baik itu saat senja maupun fajar, waktu bersilangan matahari dan bulan sangatlah singkat. Hanya setelah saat seperti itu Long Hao Chen bisa menggunakan kekuatan Divine Snail Shield, dan perisai dalam bentuk tingkat epik yang dipadukan dengan keturunan dewa cukup untuk menghalangi musuh, dan meningkatkan moral pasukan mereka sendiri. Perang sudah terjadi di mana-mana, pasukan iblis dengan cepat menyapu, dan di dalam benteng, para prajurit dalam tim di bawah Brilliant Angel Knight mempertaruhkan nyawa mereka dan dengan gigi menekan gerak maju iblis berbilah ganda menuju benteng, mencegahnya, mereka dari memanjat melalui. Jauh dari sana, di barisan pasukan iblis, elang berkepala ganda dan iblis burung sedang berlari dengan kecepatan yang menakutkan, langit mendung dalam kegelapan. Dengan dukungan 6 dewa iblis besar dari belakang, iblis terbang ini menjadi semakin menakutkan. Di darat, sejumlah besar iblis tingkat menengah bercampur di antara barisan iblis berbilah ganda, dan mendekati benteng. Sementara itu, banyak prajurit mata iblis dan iblis berkobar sudah mempersiapkan sihir mereka. Dewa iblis Emo Sitri sangat marah. Kali ini, dia melanggar perintah Kaisar Dewa Iblis dan melancarkan serangan habis-habisan untuk membalaskan dendam kedua dewa iblis tersebut. Rencananya sederhana, dia ingin menghancurkan jalur gunung pengusir iblis dan mendudukinya, sehingga para iblis dapat maju ke wilayah aliansi kuil kapan saja. Tentu saja, dia tidak akan terus bergerak. Jika tidak, ini akan menjadi tantangan terhadap otoritas Kaisar Dewa Iblis, yang dia tidak berani lakukan.